rungkat tuh artinya apa sih? Embo. Apa sih artinya rungkat? Rungkat, gue tahu rungkat. Apa? Rungkat tuh temen gue, Fanny Rungkat yang lagi nonton dari Manado. Itu beneran. Iya, Tapi sebentar, beneran. itu lagu tuh lagi hits banget. Rungkat. Apa rungkat artinya guys? Kameramen jangan. Oh hancur. Kameramen, jangan zoom aku ya. Kenapa? Soalnya mukanya Dewi lagi rungkat. Lagi bengkak, habis cabut gigi dia. Sabar ya Uya, sabar. Tapi ya, buat sobat ambiar namanya juga hidup. Kenapa sih? Ya gue malu sih. Dia malu, mukanya lagi bengkak. Buat sobat ambiar namanya juga hidup ya. Terkadang kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, terkadang tidak. Apalagi di zaman seperti sekarang, di zaman atau eranya dunia tipu-tipu. Wow. Hati-hati banget deh, apalagi kalau ketemu. Tipu lagi. Oh. Ya Allah, penyanyi suaranya fales. Penyanyi, itu yang nyanyi barusan. Lu baru tahu ya Rian? Iya. Fales iya, lupa lirik iya. Fales enggak dong. Lu coba bisa joget doang gini-gini. Kalau dibayar mahal ya, suara kayak begitu, gue bingung. Tapi ya ini di dunia tipu-tipu kita berharap semoga sobat ambiar tidak ada yang kena tipu. Coba, tapi aku mau nanya sama kalian. Ini kan hari ini judulnya dunia tipu-tipu. Dewi, pernah jadi korban penipuan nggak? Pernah. Oh sering. Apa? Sering. Apa? Mantan-mantan gue penipu. Mantan pacar maksudnya ya, mantan pacar ya Wi ya? Ya pokoknya mantan apa aja lah. Kamu pernah jadi korban penipuan nggak? Aku nggak pernah. Alhamdulillah, Aku nggak puji pernah. Tuhan. Gue itu ya, Alhamdulillah, puji Tuhan. saking percayanya Aku sama tuh- orang, sampai gue tersadar gitu kayak digendam gitu. Hah? Kok ternyata segini yang hilang? Wah, ternyata lu baik sama gue bohong gitu. Tapi kamu juga pernah menjadi, kalau buat aku secara pribadi, kamu juga harus dijerat Yeah. pasal 378 KUHP. Kenapa? Tentang penipuan. Bilangnya sayang ternyata aku dibuang. Itu penipuan loh, Wi. Tapi kamu juga suka Aku nipu. tuh gak pernah membuang orang yang tahu diri pergi. Ya, sobat ambiar pokoknya semoga tidak ada yang menjadi korban penipuan. Sama ada lagunya tahu, zaman Apa? sekarang tuh dunia tipu-tipu. Apa? Di dunia tipu-tipu. Tapi kalau Karen punya Kita lagu sambut. sendiri. Ya apa tuh? Di dunia ibu-ibu. Selamat pagi ibu-ibu dari Selamat Sabang pagi. sampai Selamat Merauke. Ibu-ibu yang lagi masak. Kalian terbaik Bapak-bapak juga. memang. Kalian pokoknya terbaik, kita tidak akan mungkin sukses tanpa kalian nonton kita. Kami semua Betul. mau mengucapkan terima kasih. Tapi ibu-ibu, Pagi-pagi ambiar tuh favorit para ibu-ibu, Iya. tapi ibu-ibu itu terbaik. Bener. Dari mana kita keluar kota kemana, dia udah tahu kita loh. Bener. Iya dong. Karena dia lari pagi-pagi ambiar. Aku juga, aku waktu misalnya ke mana, Gitu. ke Lombok ada ibu-ibu. Oh pagi-pagi ambiar ya, sama Dewi Persik, sama King Nasar, sama Ivan Gunawan ya, gitu katanya. Sekarang tahu nggak? Kalau gue Tapi lagi gua nyanyi di mana gitu, Rian Ibramnya mana? Oh ya? Iya ya. Kalau aku juga gitu, pas aku kemana, Dewi Sancanya mana? Maaf Dewi nggak bisa tertawa lebar, giginya masih bengkak ya. Sobat ambiar, kita akan hadirkan di bintang tamu kita yang pertama. Ini berhubungan dengan dunia tipu-tipu. Ya. Dia kabarnya menjadi korban penipuan dan kabarnya orang yang ia laporkan ke pihak kepolisian sekarang statusnya sudah menjadi tersangka. Di pagi-pagi ambiar kita akan cari tahu bagaimana prosesnya sampai akhirnya orang yang ia laporkan menjadi tersangka. Ini dia Jessica Iskandar dan juga sang suami Vincent Verhoeven. Nih, Jedar kayaknya semenjak nikah udah nggak pernah party, jogetnya sekarang offbeat gitu. Enggak, itu kalau itu dari dulu. Kalau itu dari dulu tempo memang dia. Selalu offbeat itu ya. emang karakteristik. Oh, oke. Jedar dan juga Vincent Verhoeven, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Sudah Dewi, menyempatkan waktunya Dewi datang. maunya apa sih yang satunya dimasukin? Belum kelar, Hai. Ya nggak apa-apa. Tapi ya, Vincent dan juga Jedar, kita tahu sekarang orang yang kamu laporkan statusnya sudah menjadi tersangka kan? Iya. Singkat, Jedar, apa perasaan kamu? Bersyukur buah perjuangan selama ini bolak-balik, sempat sakit, jatuh mental segala macam, akhirnya ya hukum bisa mulai kelihatan lah gitu. Iya. Oke, kita mau kasih lihat buat sobat ambiar, ini dia rasa bersyukur Jedar dan juga Vincent Verhoeven setelah orang yang ia laporkan statusnya menjadi tersangka. Jedar, kamu tahunya bahwa CSB ini statusnya sudah naik menjadi tersangka sejak kapan? Sejak berapa hari lalu ya? Ya dikabarin sama pengacara kita. Jadi kemarin
Sempet ada omongan mau digelar, tapi kan kita kan nunggunya kan kepastiannya dan kita juga nggak mau keluar yang nggak benar gitu Iya. loh. Dan kita juga ikutin proses hukumnya, kita nggak mau melanggar. Jadi ya sambil berdoa akhirnya ditelepon beberapa hari yang lalu bahwa statusnya sudah naik jadi tersangka. Kenapa ini prosesnya begitu panjang sekali ya untuk menetapkan status CSB ini jadi tersangka? Iya. Nah, Rian tanya dong sama kepolisian, kan mereka punya sistem. sistemnya Kita itu. kan juga ngikutin aja. Tapi kalau asumsi kalian? Asumsi aku, Kalau aku saya sih- tidak berasumsi. Oh, kita tidak berasumsi ya. Kalau Ya, tapi di mungkin- Indonesia kan yang yang Iya. diselesaikan kan bukannya satu masalah, Iya. banyak Pasti banyak, masalah-masalah iya. yang lain. Iya. Dan juga untuk membuat orang ditetapkan sebagai status tersangka kan nggak mudah. Gak gampang. Iya. Jadi dari pihak kepolisian yang saya yakin mereka juga teliti, Mereka juga berhati-hati. berhati-hati. Harus, ya. Iya, jadi kalau memang buktinya ada dan buktinya cukup dan keras, ya sudah. Dan itu kan dari pihak mereka. Tapi Nggak mau- bagaimana bisa menjadi tersangka sementara orangnya nggak ada di sini ya? Ada? Udah Kan tentu. ada bukti-buktinya kan. Ada bukti-buktinya. Oh gitu ya. Jadi kemarin juga sempat ada dari pihak sebelah keluar-keluar bahwa kok bisa klien kami tuh naik jadi status tersangka padahal belum BAP ya. Maksudnya klien Anda sudah diundang berapa kali? Sudah disuruh Oh datang nggak pernah berapa- datang ya? Tapi Nggak pernah datang. hadir. Sekarang keluar-keluarnya belum BAP ya. Jadi ya itulah. Jadi sepengetahuan kalian bahwa memang dia belum pernah datang sekalipun untuk diperiksa? Nggak Sekalipun pernah. belum. Oke. Lalu ada bantahan apa lagi dari pihak sebelah sana? Banyak, tapi nggak masuk akal. Misalnya apa? Ya soal buktinya bahwa dia bilang ada bukti foto, dia serahkan duit dan itu duit yang karena dia bilangnya just jual mobil ke dia. Terus ada foto di mana dia serahkan duit ke saya Iya. bentuk dolar. Itu memang benar ada, tapi itu bukan masalah beli mobilnya. Itu memang Sewa. duit yang dia harus bayarkan. Kewajiban dia maksudnya? Iya, tapi dibilangnya, ya ini buktinya dia beli mobil. Kayak buktinya apa sih? Kalau emang ada bukti, kenapa nggak dari kemarin BAP? Jedar dan juga Vincent, memang ini kan prosesnya begitu panjang sekali dan pihak kepolisian pasti sudah sangat teliti sekali sampai akhirnya menetapkan CSB jadi tersangka. Tapi dalam proses sampai akhirnya menjadi tersangka yang kalian lakukan sendiri itu apa sih? Banyak doa. Berdoa, tetap berusaha, tetap apa ya? Ya berdoa sih. Masih terus membuka komunikasi nggak sih dengan CSB atau sudah barangkali dengan kuasa hukumnya, sesama kuasa hukum kalian? Kalau dari awal buka komunikasi enggak, cuma buka pintu untuk berdamai iya. Tapi kan kalau berdamai itu kan bukan cuma sekedar kertas doang. Maksudnya kalau mau damai ya sudah kasihlah apa gitu yang sama-sama. Yang jelas. Sama-sama menguntungkan. Iya. Apa kalian inginnya apa? Kalau misalnya memang ada jalan damai? Ya dikembalikan Ya dong. Jadi hak kembalikan. bisa dikembalikan, dipulihkan lagi. Oke, dikembalikan 100% atau ada kalian merasa kerugian material dan imaterial? Gini loh, kalau dia bisa membalikan apa yang dia rugikan kepada kami, saya nggak minta lebih kok. Kalian nggak minta lebih, cukup Nggak mau. kerugian kalian aja ya? Iya. Minimal itu ya? Itu saja sebenarnya. Tapi dari pihak mereka ada komunikasi secara langsung nggak ke kalian? Di awal-awal ada, cuman nggak masuk akal di situ saya cut. Jadi ya sudah kalau emang mau serius mau berdamai, pintu tetap terbuka tapi jangan datang cuma sama surat aja. Nggak masuk akalnya seperti apa? Cuma ngomong-ngomong Ngomong-ngomong doang. Dan Ngomong-ngomong mau damai, tapi kan nggak. orangnya aja nggak pernah mau ngomong hadir. doang gitu. Ketemu saya aja nggak mau, ketemu istri nggak mau, tapi mau berdamai. Tapi dia itu sebenarnya teman kamu ya? Temenku. Oh, temannya Tapi Jedar, polisi oke. bisa mempertemukan kalian kan? Mediasi maksudnya? Harusnya, tapi dia nggak Dianya pernah nggak hadir. datang. Oke. Itu yang kita mau kok, mediasi di depan meja polisi itu kita yang mau. Oh, kalian mengedepankan itu sebenarnya? Kalau emang bisa mau banget gitu. Cuma emang Orangnya yang iya tersangka nggak pernah datang. Setelah ditetapkan statusnya jadi tersangka, ada komunikasi nggak entah dari kuasa hukumnya ke kuasa hukum kalian atau dari dia? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Jadi benar-benar status sudah jadi tersangka dan stop. Memang tidak ada apa-apa lagi. Dan orang tersebut ini ada di Indonesia atau di luar sana? Nah itu Nggak tahu. kita nggak tahu. Kata polisi dia ada di mana? belum diinfokan, belum di ini. Mereka mungkin lagi proses ya. Tetap Iya. aja Proses kita pencarian. Iya, kita nggak mau melanggar hukum, jadi kita sabar berdoa nunggu kabar dari pengacara kita dan juga dari pihak kepolisian. Iya, tapi kan tersangka udah dicekal, jadi mudah-mudahan nggak bisa bergerak jauh. Sudah ada pencekalan ya? Sudah Sudah. ada pencekalan. Oke. Seandainya setelah statusnya menjadi tersangka, kemudian
misalkan dari pihak sana mau berdamai kemudian mengembalikan sejumlah uang kerugian kalian, apakah kalian akan mencabut tuntutan? Pintu sangat kebuka, benar-benar open. Lagian ngapain kalau ada masalah ya? Itu. Dia juga manusia, mungkin dia kewalahan atau dia ada kesalahan atau apa, terus dia meminta maaf berdamai, ya ayo kita duduk, kita omongin. Tapi Sebenarnya jangan. mau diselesaikan dengan baik-baik, Yes. damai, yang penting dianya bertanggung jawab, Yes. mengakui salah. Iya. Jadi Itu. kalau walaupun bahasanya mau dicicil-cicil dikit-dikit juga yang Nggak penting apa-apa, ada- iya ya, bahasanya ada begitu. etikat baik gitu ya, Etikat Kak. baik. Ini kalian menggugatnya secara pidana kan ya? Iya. Ya, pidana. Tapi yang kita tahu bener nggak sih katanya CSB ini justru menggugat kalian, melaporkan balik kalian dengan gugatan perdata dengan nilai 50 miliar rupiah. Ya, tapi kan balik lagi, itu kan semua orang juga bisa. Saya somasi, kamu juga bisa 1T. Tapi kan pertanyaan apakah itu dikabulkan dengan Betul. bukti yang ada, maksudnya Iya, kayak atas gitu-gitu. dasar apa? Iya, Apalagi dasarnya karena pencemaran nama baik. Iya, padahal di situ kita cuma menceritakan kronologis, tapi kan balik lagi kita percaya bahwa kita benar, jadi kita tetap ya udah berdoa dan ikutin proses hukum. Kita nggak mau melanggar. Tapi ketika kalian tahu bahwa ternyata CSB malah menggugat balik kalian secara perdata 50 miliar, ada perasaan jiper gitu nggak sih? Ada, wah kok kita malah digugat balik gitu ya? Enggak sih, lebih ke bingung aja gitu, kok aneh gitu. Kita yang dirugikan Iya, kok malah gitu kita ya. korbannya di sini, apalagi sekarang terlapor CSB udah naik statusnya jadi tersangka, semakin membuka lebar kan bahwa ya emang dia tersangka. Jadi ya mudah-mudahan itu bisa membantu meyakinkan hakim supaya melihat bahwa ya, terlapor sudah jadi tersangka, udah terbukti gitu. Jadi mudah-mudahan Ini bisa kan meluluhkan. Ini kan dua-duanya sama-sama melaporkan kan. Nah, kira-kira laporan dari dia apa kalian gimana? Nggak diterima oleh pihak kepolisian? Nggak, itu beda. Jadi pidana sama perdata beda. Laporan Iya, berbeda. Laporan beda. Oke. Tapi kalian sudah diminta untuk datang diperiksa segala macam nggak sih untuk gugatan perdata dari CSB? Kita sidang aja, saya hampir setiap kali Itu sidang kamu sudah hadir. pernah datang kan? Di Bukan pernah pengadilan. lagi, udah sering saya malah. Tapi apakah dia datang? Enggak pernah. Berapa total kerugian semuanya, Jess? Hampir 10M. Hampir 10 miliar. Kan nggak mudah cari uang segitu banyak. Iya dong. Iya betul. Bayangin bisa dapat berapa losin Kita nggak kuaci. tidur. Oh banyak banget. Betul. Orang ngelihat cuman udah di TV aja cantik. Iya. Tapi persiapan prosesnya bagaimana? Iya. Bener kayak di Persik gak lihat nih, kelihatannya cantik tapi prosesnya cabut gigi, bengkak dulu depan kamera ya Wia. Kan prosesnya panjang orang nggak Cabut tahu. gigi ya memang alami, semua manusia pasti akan pernah cabut Alami ya. gigi. Tapi gini Jedar, ini kan prosesnya masih panjang. Yang sepengetahuan kalian menurut kuasa hukum setelah ditetapkan jadi tersangka, apalagi proses berikutnya sih yang akan kalian hadapi? Ya mudah-mudahan tersangka CSB bisa segera ditangkap, diproses supaya biar bisa semakin jelas dan nggak terlalu lama kan. Soalnya aku juga punya bayi, ini anak aku aja udah umur 10 umur bulan. berapa? 10 bulan ya Allah, dari pertama kamu hamil ya. Iya, jadi udah ya mudah-mudahan bisa cepat selesai soalnya biar nggak berlarut-larut. Tapi Jess, aku ada pertanyaan. Kalau misalnya yang diharapkan sesuai, ditangkap, dapat orangnya, tapi dia tidak bisa mengembalikan apa-apa. Gimana? Gimana tuh dari kalian? Iya di sini sekarang apa ya? Semoga aja hukum bisa memberikan efek jerah. Jadi biar kayak gini kan beritanya juga udah kemana-mana. Nggak apa-apa walaupun nggak ada. Artinya kamu sudah ikhlas gitu. Kalau sampai dia betul-betul sesuai kamu harapkan, tertangkap, Tapi tidak mengembalikan tapi ya? tidak bisa kembalikan. Harus ikhlas. Harus ikhlas. Harus, Iya. itu wajib. Oh iya, oke. Tapi meskipun nggak tahu deh ya aku gimana sistemnya. Kita boleh berharap, cuman Kita lakukan aja yang terbaik. Yang penting kita bisa meyakinkan masyarakat bahwa hukum di Indonesia masih berdiri, masih bisa korban-korban penipuan kayak gini tuh bisa mendapatkan keadilan hukum lah kayak gitu. Jangan sampai orang nipu tuh gampang. Jangan Betul. sampai orang dengan cara memutarbalikkan fakta atau memanipulatif. Iya. Apalagi zaman sekarang banyak orang yang kelihatannya itu kalem tapi penipu. Ada orang yang galak, Bener ganas loh, yang memang iya. kenyataannya itu bener loh. iya benar. Iya. Kamu curhat tentang Iya. siapa? Oh curhat ya. Iya. Iya. Sabar. Tapi Jess, kamu dan juga Vincent ya, trauma untuk berbisnis dengan teman nggak? Kalau aku trauma saya karena enggak. Wajar. gimana ya itu 10M benar-benar loh. iya ngancurin mental sih waktu itu. Waktu tahu aku ditipu tuh itu ngancurin mental, ngancurin kepercayaan diri sendiri juga. Jadi takut untuk ketemu orang, Iya. sakit, air ASI sempet Sayang mandek. kembaran itu kamu baru satu, gimana kakak yang berkali-kali? Iya,
Iya Kak, gitulah rasanya. Nah, gitu Pokoknya kan, sakit. Pokoknya, aduh nggak deh kayak gitu. Apalagi yang kita percaya Iya, kan. apalagi teman yang Teman. biasa ketemu curhat, gitu, main games bareng. Oh itu sedekat itu ya Jess? Iya, kan Sama dia. kadang kita juga bareng, Natalan bareng, Oh sedekat itu ya? liburan bareng. Oh wow, oke. Baik, buat Jessica Iskandar, apa yang kamu ingin sampaikan? Vincent juga boleh kalau mau menyampaikan sesuatu kepada tersangka Iya. CSB. Coba deh. segeralah menghadap kepolisian, mempertanggungjawabkan apa yang kamu lakukan, dan Kita ya masih udah, bisa tobat berdamai lah. lah. Kita masih bisa berdamai kok. Tapi jangan pakai lama. Ya, tapi rasanya sebenarnya kecewa paling besar tuh bukan hanya ditipunya ya, tapi pertemanannya itu gitu. Iya. Itu tuh aku jauh nggak lebih apa-apa, besar. udah nggak usah temenan lagi sama dia, nggak apa-apa. Yang penting uangnya Iya, dibalikin ya. maksudnya kayak, Iya, Temannya betul. jedar udah suaminya aja udah. Iya. iya paham. Ya, tapi ini juga membuat kita pastinya lebih berhati-hati lagi ketika mau berbisnis dengan siapapun, termasuk dengan teman sekalipun Iya, ya. benar. Itu yang Karena harus kalau kita orang udah perhatikan. niat jahat, itu apa aja Mau dilakuin. gimana pun pasti Bener, dilakuin. karena yang namanya uang mah nggak kenal Nggak ada keluarga, temennya, nggak kenal iya. teman, beneran pada akhirnya itu yang harus kita paham sama-sama ya. Yang penting adalah tergantung pada akhirnya dari awal dan juga di tengah jalan niat kita seperti apa ya. Tapi yang kita tahu juga bahwa tentu saja dari Jedar dan juga Vincent Verhak berharap yang terbaik dari kasus ini. Tapi kita juga berharap bahwa mereka kehidupannya semakin bahagia. Termasuk harapan mereka yang satu ini. Bener nggak? Sini kita kasih lihat dulu ya. Mau tambah momongan, Jessica Iskandar harap kasusnya segera selesai. Baby Doll baru 10 bulan kan ya? Iya, Mau nambah momongan lagi? iya. Ini mau tambah lagi? Mau rencananya ya semoga juga dikabulin sama yang di atas. Ini kan kita sebagai pasangan kita hanya berencana. Kok enak ya punya anak banyak ya? Iya Kak. Ini pengen siapa? Kamu atau Vincent? Oh, Kita berdua. Vincent tadi ngelirik gini. Ini maunya kamu apa Vincent dia bilang gini? Kan gitu tadi matanya. Berdua. Oh, kalau kamu? Kalau aku mah siapapun aja. yang Kalau besok punya istri maunya anaknya berapa? Ya kamu maunya berapa? Hampir gua kebalik. Kalian jangan PHP dong. Kalau jadian aja. Enggak ada orang dia udah dilamar juga sama orang lain. Oh, udah dilamar. Udah dilamar. Kemarin tahu aku kan Iya. nggak suka gimmick. Kita itu, udah kita itu kayak gini udah. Oh, Enggak dia udah dilamar, udah. udah bestie aja. Udah gini aja, udah enak lah, Iya, bener iya. daripada gue diomelin di live Instagram, udah begini. Tenang hidup gua. Tenang, beneran enakan begini dah. Tapi kan kamu kangen sama aku terus Iya, toh. tapi udahlah, biar gak usah dibahas di Instagram, takut gua ntar di blok Instagram gua lagi. Tapi Jedar pengennya perempuan laki? Aku sih pengennya perempuan. Kalau Vincent maunya Laki. laki. Aku dua-duanya fine dan ya aku harus lebih menghormatin istri karena kan dia yang menjalani prosesnya, dia yang menggendong 9 bulan, dia yang Menyusui. melahirkan, menyusui, Luar biasa. dan Aku tapi melihat sebahagia ini loh kembaran aku, sahabat aku. Iya ya Kak. Iya. Dia selama ini kan kalau belum pernah aku melihat sesosok Jedar yang kayaknya udah sama kamu tuh udah. Udah gimana? Pelabuhan terakhir. Emang sih berawal dari nggak cinta ya, tapi akhirnya lama-lama Emang awalnya gak cinta? Lu jangan so tau nih. Lu bilang awalnya gak cinta. dari biasa aja kan teman dari teman ya dari teman Bukan yang benar. tiba-tiba ada getaran gitu. Iya, Kayak iya. kita dari teman. Akhirnya, Apa kata Allah? oh, suka kasih harapan nih Dewi nih. Ingat masuk dia lu. Marah-marah aja. Tapi El Barak, dia fine gak kalian misalnya nambah momongan, nambah adik lagi buat El Barak dan juga Baby Don? Dia malah mau, Dia yang minta. dia yang minta. Dia malah seneng kalau punya anak banyak, punya adik banyak. Gitu. Dia mintanya sebenarnya kalau bisa 11. 7 deh katanya minimum. Kebaran mau 11. Nggak nyampe, paling Iya loh, bikin Ya. tim futsal sama tim Futsal. bola apa tuh? semampunya lah, sedikasihnya sama Tuhan aja. Berarti nggak pasang ini ya, apa pengamat? Enggak, Alat kontrasepsi Iya, maksudnya. enggak. Oke. Wow. Tapi kalau Jos dari terus Jedar, ya. Jedar sekarang umurnya berapa sih Jedar? Umurnya 35. Masih muda, masih ya kemungkinan masih terbuka lebar ya. Tapi sering periksa juga nggak sih ke dokter? Iyalah sering. Udah. Apalagi ini mau program juga kan harus periksa dalam. Oh kalian ada rencana untuk program? Iya, IVF. Oh jadi bayi tabung? Iya, Mau kembar, karena mau kembar. Oh mau kembar. Iya. Why? biar lebih cepat prosesnya.
Oh gitu. Oh oke, ini Jadi prosesnya dua. udah sampai mana Emang untuk kalau nggak proses? punya turunan kembar bisa? Nggak bisa kalau Nggak nggak punya bisa. turun kembar, makanya kita ikut program Maksudnya IVF. bukan nggak bisa, tapi chance-nya very low Iya. gitu loh. Kemungkinannya Ya, kecil ya. kemungkinannya kalau tidak kecil, ada. ya. Oh, kembaran aku mau deh, mau kembar juga. Ayo, sama Terus? siapa tapi kakak? Belum tahu. Oh jadi kalian pengen punya anak kembar ya? So, oke, buat proses bayi tabungnya ini sendiri kan prosesnya panjang ya. Udah sampai mana kalau kalian sendiri? Di fase pertama sih kita baru check up, Check up dalam, ya, diambil check up dalam spesimen, semuanya. terus ambil darah, Ambil darah, gitu. Nanti cek apa? dalam isi The dalam eggs, the ovary, apa namanya bahasa ovarium. Indonesia? Ovarium. Iya, dicek. Gitu nanti. So far everything iya. good. Jadi tinggal nunggu datang bulan selanjutnya untuk proses Keduanya. Oke. So kalian pengen anak kembar ya? Cowok-cowok, cowok-cewek, cewek-cewek? Aku pengennya cewek-cewek Proses programnya di mana? Di Jakarta? di Surabaya. Oh di Surabaya. Di Lebih Jakarta dekat ada juga dari tapi Bali. kan? Ada juga. Di semua kota pasti sudah ada kalau sekarang di Indonesia ya. Kita berharap semoga diberikan kemudahan kelancaran, bisa mendapatkan yang kalian inginkan. Yang penting kaliannya sehat, anak-anaknya juga sehat nanti pada akhirnya kalau misalnya diberikan momongan lagi. Tapi kita mau kasih lihat ini ketika momen jedar periksa ke dokter. Iya. Nah, mari kita ngobrol sebentar sama Nika tentang Jadi, kalau untuk naganya, we have plenty of time. Ada kan? Kalau untuk Aquariusnya yang saya bilang tadi, yang bodoh hamil, agak susah. Karena itu harus segera hamil dan harus segera lahir. Karena kita tahu bahwa Aquarius itu berakhir di mana naga itu baru mulai. Ya kan? Kemarin kita cerita. Oke, jadi memang bayi tabung itu memungkinkan lebih besar untuk dijadikan. Iya. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan saya kemarin pada kalian berdua. The risk of having twins in 35 years old is higher than the risk of those who have before 35. Itu kayak El konsentrasi banget dengerin dia ya. Tadi menarik banget apa yang dikatakan dokter, nggak begitu kedengaran. Maksudnya resiko apa? Risikonya kayak gini, banyak orang Ada bilangnya. resiko kayaknya. Oh, risiko. Itu dokternya bilang Resikonya katanya. gini kan kalau Oh, misalnya kayak- kita mau kembar, ditaruh 2 embrio. Kemungkinan 1 embrio bisa pecah jadi 2, 1 embrio bisa pecah jadi 2, jadi kembar 4. Ya, jadi Oh, ada kemungkinan seperti itu. dokternya juga menjelaskan. Kan kalau ada keturunan, balik lagi kalau ada keturunan yang memang bisa kembar, lebih baik jangan, karena kan chance-nya very high. Tapi kalau nggak ada keturunan dan kita nanam 2 telur, belum tentu ya cuma 2 aja. Ada risikonya, ada kemungkinannya bisa jadi 3 atau 4. iya, jadinya Jadi kembar. triplets ya, kembar Yes. 3 atau kembar 4. gitu. Tapi Atau kalau malah 1. kalau kalian ada keturunan kembar nggak dari Nggak ada. silsilah keluarga kalian? Nggak ada. Satu pun nggak ada Makanya sama pakai sekali. program IVF. Iya. Yes, dari situ. Tapi kalau misalnya belum dapat anak kembar, tenang, kita punya solusi. Kita hadirkan kembar Sri Kandi ini. Dangdut dong kembar Sri Kandi ya. Senang banget jadi bilang gitu. Tapi kan ini prosesnya panjang ya buat Sobat Ambiar. Apapun itu ya kalau misalnya diberikan kembar ya alhamdulillah. Kalau belum ya memang harus berjuang juga. Termasuk buat Sobat Ambiar yang sampai dengan sekarang masih terus menjadi pejuang 2 garis. Kita berharap semoga selalu dimudahkan, Amin. dilancarkan segala usahanya ya. Amin. Dan ngomongin soal dunia tipu-tipu, di segmen berikutnya kita juga akan hadirkan ini seorang selebriti yang kabarnya juga menjadi korban penipuan. Siapakah dia dan apakah kasusnya? Sesaat lagi tetap di Madawi. Pagi-pagi Ambiar, jagar.